Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, di part kedua ini kita akan bahas untuk cara merangkai kabel dan juga pemasangan biletnya ini ya. Nah, di sini kita menggunakan bilet merek Rayton yang 1,5 inci ya. Nah, di sini untuk biletnya ukuran 1,5 inch dari Rayton. Jadi nanti kita pasang ke bracketnya ini ya. Nah, tapi di sini nanti akan ini sudah ada bautnya. Nah, ini untuk bautnya nanti kita tambahkan baut seperti ini ya. Jadi bisa baut atau apapun itu yang fungsinya nanti untuk si biletnya ini lebih maju ke depan ya. Jadi lebih geser ke depan ya. Jadi kalau pas dia itu mentok di bagian belakang ini, jadi kita akan geser ke depan sedikit ya. Jadi posisinya agak maju ya. Ya, jadi kita pasang-pasang dulu untuk bagian baut-bautnya. Untuk bracketnya sendiri ya. Nah, ini bracketnya ini sudah terkoneksi dengan lubang yang di sini. Nah, ini lubang ini ya. Jadi kalau kita pasang ini posisinya ini ya. Nah, posisinya akan di sini ya, teman-teman. Nah, ini posisi pemasangannya. Cuman kalau posisi seperti ini untuk si biletnya ini dia agak ke belakang ya. Jadi terlalu ke belakang dan juga ini nanti mentok ke bagian retrofit yang di belakang ya. Jadi nanti ini kita tambahkan ring. Nah, ini bautnya yang panjang. Nanti kita tambahkan ring ini ya. Kita tambahkan baut ya. Kita tambahkan baut 4 buah. Sini saya pakai 4. Jadi pemasangannya nanti seperti ini. Ini kita kasih Nah, ini kita kasih 4 buah ya. 4 buah. Kemudian ini kita masukkan. Jadi ini sudah kita pasang ya bautnya. Jadi di sini saya tambahkan 4 buah mur, 4 buah mur. Jadi murnya lebih besar daripada bautnya ya, kita pasang. Nah, kemudian nanti ini belum saya kunci sepenuhnya semuanya karena ini mau saya tes dulu untuk kerataan cahayanya. Jadi kita tes sebelah dulu ya. Nanti kalau sudah kita temukan rata sebelah, baru yang sebelahnya nanti ini mengikuti ya. Nah, jadi di sini saya gunakan ini alat water pass untuk kita melihat kemiringannya. Dan di dinding itu juga sudah saya buatkan garis. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, di sini ada garis, di atas juga ada garis. Nah, itu garisnya sudah kita bikin juga menggunakan water pass ini ya. Jadi sudah kita buat lurus juga. Nah, jadi sekarang kita nyalakan dulu untuk si biletnya. Sini untuk pengetesan kita menggunakan kabel yang besar ini ya. Kita hanya mengetes biletnya aja dulu. Nanti saya terangkan untuk kabel-kabel yang lainnya. Ini untuk ground dan ini untuk plusnya ya. Jadi kita nyalakan dulu.
Nanti kalau sudah dapat settingan yang pas baru kita kunci ya. Nah, ini sudah menyala. Kemudian ini kita tinggal sejajarkan di bracketnya ini. Nah, di bracketnya ini kita ambilnya di kuncian bracket ya. Nah, nanti ini airnya harus seperti ini ya. Yo, maaf ya. Nah, jadi posisi airnya ini, posisi si air ini harus ada di posisi tengah-tengah seperti ini ya. Jadi kita tes dulu. Oke, ini sudah sejajar. Nah, ntar saya perlihatkan di dinding ya. Nah, itu ya. Jadi ini sudah pas, udah sama rata. Untuk cahayanya udah sama rata. Oke teman-teman, jadi kita sudah dapat cahayanya ya, di cahayanya ini sudah rata, tinggal kita kunci keempat bautnya ini, baru kita pasang yang kiri dan disesuaikan juga ya. Nah, jadi kalau yang kiri nanti kita tidak perlu pakai ini lagi, kita tinggal yang kanan maksud saya ya, yang bagian kanan ini kita pasang, jadi kita tidak perlu menggunakan ini lagi ya, karena yang kiri ini sudah kita setting, udah lurus bracketnya. Jadi tinggal kita sesuaikan yang kanan mengikuti yang kiri ratanya ya, jadi kita seimbangkan. Oke, jadi mau saya pasang dulu, mau saya setel dulu, nanti baru kita lanjut ke bagian penyambungan kabel-kabelnya. Oke, jadi ini sudah saya pasang ya, untuk kiri dan kanannya sudah kita pasang kedua-duanya. Nanti kita tinggal memasang slotnya ini. Nah, ini untuk bagian slot, cuman bagian slot ini kita harus ada pencoakan. Jadi di bagian pertemuan antara kiri dan kanan ini itu mepet ya. Kita coba pasang dulu satu seperti ini. Nah, ketika kita pasang yang sebelahnya, nah ini sangat susah mepet ya. Jadi nanti di sini kita coak, kita buang, di sini juga kita buang ya. Kemudian untuk di bagian atas, di sini juga nanti dibuang karena ini mentok juga ke bagian headlamp yang di bagian atas. Nah, jadi bagian si slotnya itu mentok di bagian atas sini ya. Nah, di bagian atas ini mentok, jadi nanti kita buang juga di bagian sini ya, kita buang ya. Kemudian lanjut ke bagian perkabelan. Ini saya lepas saja dulu ya, untuk slotnya nanti saya coak dulu. Untuk perkabelan dari biletnya, nah ini saya terangkan untuk warna-warna kabelnya ya. Jadi di sini ada warna kabel merah yang besar ya, merah besar ini plus lampu biletnya atau lampu utamanya. Kemudian yang hitam besar ini untuk groundnya ya. Nah, kemudian di sini ada hitam kecil 2, ini untuk solenoid, untuk buka tutup lampu jauh, lampu dekatnya. Nah, ini bebas bolak-balik, tidak masalah ya. Jadi satu kita gabung dengan ground. Nah, satu lagi nanti baru ke lampu jauh ya, ke saklar lampu jauh. Nah, kemudian di sini ada 2 kabel lagi warna putih dan kuning. Ini untuk lampu devilnya ya. Jadi untuk RTD Rayton ini sudah dilengkapi devil langsung dari pabrikannya ya. Jadi yang warna kuning ini adalah groundnya. Nanti kita gabungkan dengan hitam yang besar ini. Jadi ada 3 kabel nih, kita gabungkan groundnya. Kemudian ini masuk ke lampu senja ya. Jadi kalau
pakai saklar yang ada out of-nya lampu senjanya, ini bisa digabungkan dengan saklar lampu senja yang sebelah on off lampu senja ya. Jadi kalau tidak ada saklar on off untuk lampu senja, adanya hanya untuk lampu utama, nah ini bisa langsung disambung ke output kunci kontak ya. Jadi ketika kunci kontak on, langsung si devilnya menyala ya. Nah sekarang kita coba tes dulu, saya gabungkan dulu yang 3 ini. Kita akan tes satu-satu dulu. Nah di sini saya kasih ground ya, untuk ground. Kemudian kita coba tes kabel yang warna putih ini ya. Nah ini untuk warna putih, untuk lampu devilnya seperti ini. Kemudian yang merah ini untuk lampu biletnya, untuk bilet. Dan ini yang hitam satunya lagi ya, hitam kecil, ini untuk solenoid. Nah itu terdengar ya bunyi cetek, ini solenoidnya ya. Oke, jadi untuk perkabelannya kita sudah temukan. Selanjutnya tinggal kita gabungkan ya. Nanti ini ground 3 ya. Nah kita ambil juga yang di bagian kanannya, kita gabung juga 3 seperti ini. Kuning, hitam yang kecil dan hitam yang besar, ini gabung. Nanti kita gabung, baru kita jadikan satu semua ya ini. Nanti baru kita kasih soket ya. Nanti yang masuk ke kabel di sini di bagian batok. Ini sudah saya siapkan 4 soket. Di sini 4 kabel. Kita menggunakan soket 4 pin yang besar ya. Jadi 4 kabel ini di sini saya terangkan yang hijau untuk ground. Jadi saya mengikuti warna dari groundnya Honda ya. Hijau ground, kemudian coklat ini untuk arus plus lampu senja, dan merah untuk plus lampu utama. Ini setelah relay ya, arusnya dari setelah relay. Dan ini untuk lampu jauh yang biru, ini dari saklar lampu jauhnya sebelah kiri ya. Nah, jadi 3 itu nanti kita buatkan ini soket ya. Kita beri soket, dan sini juga kita beri soket ya. Jadi cara penyambungannya ya tinggal diatur aja nanti ya. Ini 3 kabel, yang di kanan yang hitam, yang di kiri dengan yang kuning digabung. Jadi kita gabung semua jadi satu ini ya, groundnya. Kemudian yang merah nanti di maaf ya, lagi batuk soalnya. Jadi kemudian yang merah ini juga digabung seperti ini. Selanjutnya putih juga digabung untuk lampu devil, dan yang hitam lampu jauh ini yang kecil satu lagi juga digabung ya. Nanti tinggal dibungkus pakai selongsong bakar juga boleh, atau pakai selongsong PVC ya. Yang penting nanti digabung, kemudian dibuatkan soketnya ya. Ya, jadi ini mau saya gabung dulu, nanti saya lihatkan hasilnya. Nah oke sobat speed, jadi ini sudah saya sambungkan ya, dan sudah saya kasih soket. Ini soket yang 4 pin. Nah jadi untuk yang merah ini untuk lampu utamanya, hitam ground di sini, satu lagi hitam yang kecil ini lampu jauh, dan yang putih ini untuk lampu demon ya. Kemudian untuk slotnya, nah ini slotnya ini juga kita gabung, karena saya di sini hanya menggunakan satu mode ya. Jadi yang dari lampu ya, kabel yang dari lampu slotnya ini kita gabung seperti ini, dan dijadikan satu soket ya seperti ini. Kemudian untuk di belakang ini saya sedikit ada perubahan ya. Yang awalnya kabelnya lewat di lubang yang ini. Nah ini saya bikin lubang baru di bawah. Jadi tujuannya agar nanti di belakangnya ini kabelnya tidak kejepit ya, dengan nih batok bagian sini ya. Nah bagian belakang ini
biar tidak kejepit, saya lewatkan di bagian bawahnya ya, biar tidak kena ke bagian ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian batoknya ini, nah di sini juga sudah saya siapkan soketnya 4 pin. Yang biru ini adalah untuk lampu jauh, hijau masa, kemudian yang merah lampu utamanya, dan yang coklat ini lampu senja ya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja di yang di sini letaknya, ya, diatur disamakan. Kemudian di sini juga ada modul dari slotnya ya. Nah ini kita pakai satu, ini terlepas seperti ini karena kalau kita pasang dengan casingnya itu mentok juga ya ke bagian bracketnya, jadi ini dilepas, hanya kita pakai casing yang di bawahnya, casing yang lama di sini ya sebelumnya. Nah karena sudah saya lem, jadi tidak bisa dilepas yang ini. Ini kenapa saya pindah ke sini ya, kalau di sini ini sudah ada pencoakan. Nah, kalau teman-teman lihat video saya yang part pertama ya, nah sebelumnya kan di sini kotak ya, tapi di sini saya coak karena ternyata pas setelah saya cek di motor ini menyentuh ke bagian shocknya ya ketika belok ya. Nah di sini juga kita coak, kemudian sudah saya lem lagi seperti ini. Jadi dan untuk untuk bagian leveling juga kunciannya seperti ini kita buang ya, biar lebih rata. Nah ini jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang. Untuk pemasangannya sekarang kita tinggal colokkan soketnya. Nah, ini soket yang 4 pinnya ya, tinggal dicolok seperti ini. Kemudian soket yang ini juga tinggal kita pasang ya. Nah ini sudah terpasang, selanjutnya tinggal diatur aja kabel yang di belakangnya ini. Kemudian tinggal dikunci seperti ini ya. Nah, tinggal yang satu lagi. Nah, ini sudah masuk dan ini sudah bisa gerak ya. Oh ya, ini untuk pivotnya belum saya pasang ya. Nah nanti saya pasang dulu pivotnya. Oke, jadi ini untuk biletnya sudah kita pasang untuk bagian pivot levelingnya di sini. Nah sudah kita pasang. Kemudian sekarang kita pasang untuk bagian kaca, karena ini batoknya baru ya, jadi belum ada lemnya. Jadi sini sudah saya siapkan untuk lem headlamp. Nah, nanti kita pasang di kacanya situ juga boleh, atau langsung di sini di lubang-lubang ini juga bisa ya. Yang penting nanti diisi sampai penuh semuanya bagian lingkaran ini.
Oke teman-teman, jadi untuk headlampnya ini sudah kita pasang ya. Di mikanya ini sudah kita tambahkan lem tadi. Nah sekarang untuk rangkaian kabel di bagian luar ini saya terangkan, dan di sini sudah saya kasih tanda ya, nanti takutnya lupa. Nah untuk ground di sini, di luar ini hanya ada satu ground, jadi gabungan semua ground dari lampu-lampu yang di dalam. Ini sudah saya kasih tanda di bagian sini. Kemudian yang ini plus untuk lampu senja sebelahnya. Nah di bawahnya baru di sini ada plus untuk lampu dekat dan juga lampu jauh ya. Pokoknya kalau ini nanti tes saja ya bolak-balik, karena ini untuk tulisannya sudah hilang ya. Kemarin sudah sempat saya bikin, cuman hilang ya. Nanti tinggal kita tes saja lah pakai aki langsung, nggak masalah. Yang penting kita tahu posisi groundnya aja dulu. Sini sudah saya tandai untuk posisi groundnya ya. Nah ini kemudian ini untuk levelingnya, untuk blower ini saklarnya sudah saya siapkan. Nah untuk video saklar sudah saya upload juga ya, untuk membuat rangkaian saklarnya. Kemudian ini untuk relay setnya. Nah relay setnya ini memang bukan relay set yang dijual pada umumnya ya. Ini memang sudah kita rombak lagi, kita rakit lagi, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari jalur headlampnya ya. Jadi biar satu jalur semuanya dengan relay ini. Nah di sini saya terangkan aja untuk pemasangannya nanti. Nah ini dari saklar, di sini ada arus lampu dekat, lampu senja, dan lampu jauh. Dan ini sudah saya sesuaikan untuk letak posisi pinnya, tinggal colok seperti ini ya. Kemudian ini untuk ke ground yang ada kabel warna hijau ini, kita sesuaikan dengan kabel Hondanya warna hijau. Dan di sini yang ada kabel panjang ini nanti menuju ke aki, dan sudah saya beri skring. Di sini saya gunakan skring 20 ampere atau 25 ampere juga bisa, karena kita pemasangannya 2 bilet ya. Dan ini untuk ke plus aki nanti ya, kabel warna merah ini. Kemudian di sini ada lagi yang kita pakai soket 4 pin yang besar. Nah di sini sudah kita samakan untuk ke sini ya. Nah nanti masuknya ke bagian sini, tinggal dipasang seperti ini. Dan ini untuk blowernya saya ikutkan di lampu senja ya. Jadi ketika lampu senja on, blower langsung menyala. Bisa juga teman-teman ikutkan dengan lampu utama, itu boleh, terserah sesuai selera teman-teman aja ya. Tapi kalau saya lebih senang ikut di lampu senja, biar nanti kalau kondisi hujan siang hari kita tidak perlu menghidupkan lampu utama ya, cukup lampu senja aja kita hidupkan agar air tidak masuk di sela-sela ini ya. Jadi ini tinggal colok juga seperti ini pemasangannya. Nah seperti itu, tinggal soket levelingnya ya, saya ambil dulu. Nah ini untuk levelingnya ya. Jadi model tombolnya ini model yang potensio. Jadi tinggal colok aja nanti ke sini. Dan untuk posisi ini terserah teman-teman, bisa letakkan di sakunya nanti ya, di saku dari bitnya itu. Kemudian ini ada 2 kabel. Nah 2 kabel ini satunya ground yang warna hitam ini. Kemudian yang plusnya ini kita ikutkan aja dengan plus lampu dekatnya aja ya. Jadi ketika lampu dekat on, baru levelingnya ini bisa dimainkan ya. Kalau ikut kunci kontak, takutnya nanti pas lampu posisi off, ini tidak sengaja dirubah posisinya, jadi kita tidak tahu ya. Jadi bagusnya, enaknya ya, ikut di lampu utama pas on aja ya. Jadi pas lampu utama on, ini baru bisa difungsikan atau dirubah gerakannya ya. Nah jadi untuk bagian headlamp seperti ini rangkaiannya, tinggal colok-colok semua. Selanjutnya kita akan pasang relaynya di motornya situ langsung ya. Dan juga nanti kita board juga ini untuk posisi tombol levelingnya, kita simpan di sakunya nanti. Oke teman-teman, jadi
sekarang kita lanjut untuk pemasangan leveling ini dulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan lubangnya seperti ini ya. Ini coba buka dulu, cabut. Nah, ini kita samakan dengan ukuran dari baut penguncinya ini ya. Jadi tujuannya agar dia, karena ini lumayan tebal, jadi tujuannya agar bisa masuk seperti ini. Nah, jadi si bodinya ini bisa rapat seperti ini ya. Kemudian di sini untuk tombolnya, nah ini bisa kita pasang di sini ya. Nah, tapi nanti untuk bodinya ini kita lem ya, kita kasih lem biar kuat. Kita kasih lem Alteco, mungkin lem setan, dan juga nanti sedikit dikasih titik-titik aja dengan lem steel ya. Jadi kalau ada pembongkaran, kalau kita kasih banyak lem steelnya nanti susah ya. Jadi kita kasih di beberapa titik aja untuk lem steelnya. Oke, jadi ini mau dikerjakan dulu. Nanti saya akan lihatkan aja hasilnya setelah terpasang ya. Nah, untuk sekarang kita pemasangan relay. Nanti posisi relay ini mau saya simpan di area sini ya. Nah, di dekat-dekat sini lah ya pokoknya ya. Kemudian nanti kita sambung dulu untuk plus akinya. Ini plus akinya, kabel panjang ini. Jadi nanti lewatnya itu ke bagian sini ya. Masuk ngikuti jalur kabel bawahnya ini. Nah, masuk dari sini ke bawah. Nanti keluarnya, ini akinya udah saya lepas. Nanti keluarnya di area sini. Di area sini masuk, nanti kita masukkan ke bawah sini sampai sini ya. Nanti untuk si sekelingnya kita posisikan di sini karena ini yang ruang yang agak lebar di sini, dan nanti masuknya ke plus aki ini. Oke, jadi kita pasang dulu untuk relaynya. Nah, ini untuk relaynya sudah kita sambung, kita lewatkan ya jalurnya. Untuk bagian plusnya lewat ke sini, kemudian masuk ke bagian sini, ke bawah, lewat di bawah sini ya. Nah, ini lewat di bawah, keluarnya nanti di sini, kemudian masuk ke bawah ini, dan nanti masuk ke sini, baru kita kasih tutup ini ya. Nah, ini ada tutupnya. Nah, jadi ikut jalur sini, baru nanti screennya kita pasang lagi di sini, kotak screennya ini. Nah, nanti tinggal sambung, masukkan lagi skunnya. Kemudian untuk bagian satunya lagi nih kita lewatkan di sampingnya ini ya. Jadi di bawah ini ada jalur, bisa di bawah sini ada jalur lagi ya. Jadi biar bisa keluar di sini. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Yang penting disesuaikan aja ya, biar kabelnya tidak kejepit sama tutupnya nanti ya. Nah, ini mau saya rapikan dulu aja biar durasi tidak terlalu panjang. Jadi untuk akinya ini sudah kita pasang lagi ya. Nah, untuk lewat kabelnya seperti ini. Jadi lewatnya dari bawah, keluaran dari sini ke bawah aki, kemudian naik ke atas seperti ini. Nah, nanti ini dilindungi oleh tutupnya ya. Kemudian kabel ini masuknya ke bawah box sekling ini ya, ada jalur bawah, kemudian keluar di sini, masuk ke bagian plus akinya. Nah, sekarang tinggal pasang tutupnya. Bentar. Nah, itu ya, jadi kabelnya tidak ada yang kejepit ya. Jadi udah aman, tinggal kita pasang tutup aki, pasang-pasang semua ya. Nanti kabel yang di bagian sini ini tinggal kita cari posisi untuk mengikat relay ini ya di rangkanya. Nah, jadi untuk bagian posisi relay seperti itu. Kemudian ini kita carikan baut untuk masanya. Nah, di sini ada baut klakson, bisa dipasang di sini ya. Kabel untuk masanya. Oke, jadi untuk kabel-kabel ini sudah saya rapikan ya, semuanya ya sudah diikat. Nah, jadi untuk soket-soketnya nanti yang ini ke bagian headlamp untuk bilet,
dan juga lampu slot. Kemudian ini untuk ke yang merah ini untuk ke blowernya. Kalau ini soket aslinya ya, bagian sen ini aslinya. Dan untuk yang aslinya ini tidak dipakai, jadi ini nanti dibungkus, bisa diikat ya di bagian area sini ya. Tinggal dirapikan saja di area sini. Kemudian ini untuk leveling, soket ke levelingnya. Dan ini untuk modul levelingnya ya, modul tombolnya. Dan ini yang dari saklar, soket 3 pin dari saklar yang kiri ini ya. Dan selanjutnya ini juga saya rapikan ya. Jadi sebelumnya ini tidak pakai rumah relay, hanya dililit kemudian dikasih isolasi. Dan ini sudah saya perbaiki dan sudah saya ganti juga untuk kabel-kabel yang lama itu terlalu tipis. Jadi sudah saya ganti dan sudah dikasih juga pembungkus kabel seperti ini ya ke bagian aki, dan juga ditambah relay, ditambah spring ya maksudnya. Yang lama itu tidak ada spring ya. Jadi udah sekalian kita bersihkan, dan juga ini soket ke saklar sini ya. Jadi nanti kalau seandainya mau lepas saklar, ini bisa lepas soket ya. Untuk sebelumnya itu tidak dikasih soket. Nah, ini cuman sebagai dokumentasi aja untuk pemiliknya. Jadi apa aja yang kita kerjakan, yang kita tambah-tambahkan ya. Nah, selanjutnya nanti ini tinggal kita pasang bodinya, itu sudah dipasang ke bagian bodinya ya untuk headlampnya. Jadi nanti tinggal saya pasang dulu, baru nanti saya tunjukkan tuh hasil akhirnya ya. Nah ini teman-teman sudah kita pasang ya untuk bodinya. Untuk penampakan dari depan seperti ini. Nah ini penampakan menggunakan double billet dari Rayton yang 1,5 inch menggunakan 2 buah billet. Nah seperti ini untuk penampakan di bagian depan. Sekarang coba kontak on, geser saklarnya ke lampu senja, itu terlalu lampu senja. Nah ini untuk posisi lampu senja. Untuk blower langsung menyala. Mungkin teman-teman bisa dengar ya suaranya. Ini suara ambulan yang kedengar. Nah jadi untuk suara blowernya mungkin kurang jelas ya kalau di sini, tapi kalau langsung secara langsung ini terdengar. Dan coba lampu utama on. Nah, ini untuk lampu utama ini. Sekarang kita coba lihat di depan ke arah dinding. Nah ini untuk lampu utama on. Kemudian fast beam untuk lampu jauhnya. Kemudian di sini kita bisa setting untuk tinggi rendahnya. Nah ini tombolnya di bagian sini. Coba diputar pelan-pelannya. Nah itu otomatis turun, putar lagi ke atas. Nah jadi nanti tinggal disesuaikan di jalan ya, kalau kita sendiri atau berboncengan. Nah tinggal disesuaikan aja untuk tinggi rendahnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk hasil pemasangan. Nah, nanti untuk bagian perakitan saklar-saklarnya itu, untuk saklar kirinya itu sudah ada saya upload juga videonya. Silahkan teman-teman cari aja ya di list channel saya, atau nanti di deskripsi video saya simpan ya untuk link dari cara merakit saklarnya. Jadi video kali ini pemasangan billet bit strip di tahun yang 2024 ya, ini yang terbaru, menggunakan merek Rayton yang 1,5 inch. Jadi kita pasang double billet. Nah, ini untuk hasil seperti ini. Jadi saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.